Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Masaya Amalina, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Dwi Agustina Vidianti, selaku guru kimia di SMA Negeri 1 Purwokerto. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Windy. Bu Yanti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Windy. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti atas waktu dan kesempatannya. Di sini untuk kegiatan observasi terkait nanti kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yanti laksanakan ya. Nah, agar nanti kegiatan pembelajarannya berjalan lancar, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Yanti lakukan apa Bu? Jadi nanti yang dicapai pembelajaran kan nanti untuk memahami konsep redoks dan sel elektrokimia. Nah, jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya lebih kepada bagaimana siswa itu memahami tentang sel flora dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang nanti menjadi tujuan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Ini tentang redoks ya. Iya, flora. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran? Ya, jadi nanti untuk area pengembangan itu yang jelas saya ingin siswa itu lebih memahami, jadi mereka tidak hanya memahami sekedar teori saja gitu, tapi juga mereka lebih paham gitu ya bagaimana aplikasi sel flora itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain mereka memahami secara teori, saya juga ingin mereka paham betul tentang aplikasinya, bagaimana prosesnya, kemudian ada interaksi begitu antara masing-masing siswa. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan kira-kira apa saja? Jadi nanti saya ingin mengadakan suatu pameran sel flora. Jadi anak-anak saya ajak untuk mengadakan pameran gitu kan, supaya mereka juga nanti lebih bebas untuk berdiskusi sehingga tidak monoton. Jadi tidak center pada gurunya, tapi pusatnya adalah pada siswa. Sehingga nanti saya akan mengajak mereka akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti mereka akan memamerkan sel flora yang berbeda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti mereka akan mengunjungi masing-masing stand sel floranya sehingga ada interaksi di situ antara siswa. Oke, baik sekali. Ini pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya. Ini nanti berkelompok, kemudian mereka menampilkan pameran, saling berkunjung ke stand-stand. Kemudian kira-kira untuk penilaiannya, asesmen akhir atau prosesnya, itu yang akan dilakukan seperti apa? Jadi nanti untuk asesmennya setelah mereka selain ada asesmen penilaian antar teman ya, jadi nanti saya juga akan memberikan link teman, jadi mereka juga bisa memberikan apresiasi, kemudian mereka juga bisa menilai temannya gitu kan. Itu penilaian. Jadi kalau untuk asesmennya nanti setelah itu saya merencanakan akan melaksanakan yang jelas tes online gitu kan dari hasil apa yang mereka sudah diskusikan. Jadi dalam bentuk online tadi. Oke, baik. Jadi ada asesmen formatif, penilaian layanan, kemudian asesmen sumatif berupa online test. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir, nah ini kira-kira kelas yang akan digunakan untuk pembelajaran di kelas mana nanti? Nanti saya bermain di kelas 12M6 ya. Nanti akan saya rencanakan di sana untuk yang praktek tadi itu. Di kelas 12M6 ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Nanti untuk pembelajaran berarti saya ikuti pembelajarannya Bu Yanti ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini atas waktu dan kesediaannya. Semoga nanti pembelajarannya Bu Yanti akan laksanakan sesuai dengan apa yang akan direncanakan. Terima kasih Bu Windy. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, baik, sesuai dengan yang sudah kita agendakan, hari ini kita ada mengadakan pameran sel flora ya. Jadi nanti kamu sudah siap ya, mandinya sudah siap? Sudah. Oke. Jadi nanti silakan kelompok 1 berarti nanti kita bagi di sini, ya kan? Kemudian kelompok 2 kita kan ada yang pakai styrofoam nggak? Semuanya suruh, oke, berarti nanti ditempel saja kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sini ya. Nanti kelompok 3 di sana, ada tengah-tengah space-nya. Kemudian kelompok 4,
5 yang di merah-merah, kemudian nanti di sebelah sana boleh. Jadi cara yang bisa dilakukan. Yang kemudian nanti aku lagi gini. Satu anggota kelompok itu kan berarti ada 6, gitu ya. Jadi nanti 3 orangnya atau 2 orangnya silakan 2 siswa atau 3 siswa tinggal di kelompoknya untuk menjelaskan, gitu ya. Kemudian yang 3 siswa yang klik, gitu ya. Perhatikan urutannya berarti 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jelas ya? Nah kemudian apa yang harus kalian lakukan nanti kelompok yang jaga standnya berarti harus menjelaskan, gitu ya. Kemudian nanti yang mengunjungi silakan boleh bertanya, gitu ya, diskusi saja. Artinya misalnya ada yang nggak jelas, silakan boleh, atau kelompok yang dikunjungi juga bisa bisa tes, gitu ya. Kira-kira penjelasannya sudah cukup mengerti apa? Ya, dan kemudian nanti setiap kelompok akan dibagi 6 posisi ini, gitu ya. Silakan kalian bisa memberikan apresiasi atau memberi masukan kira-kira mana yang masih belum. Misalnya masih ada yang kurang, gitu ya, atau hal apa yang membuat kalian lebih tertarik, gitu ya. Kemudian termasuk kalian memberikan penilaian bintang 1 sampai bintang 4. Ya, jadi satu kelompok nanti dikasih 6. Nah, satunya buat menilai kelompoknya sendiri. Jelas? Kemudian nanti di akhir kita akan melakukan refleksi melalui kelompok. Ya, oke? Baik, sudah Betul ketawa deh. Mana ya, pertanyaan dulu silakan. Apa ya? Jadi nanti alurnya silakan dan nanti supaya bahwa nanti yang jaga stand berarti nggak dapat informasi itu enggak. Jadi nanti setelah muter durasinya maksimalnya 10 menit. Gitu ya. Jadi waktu kunjungannya 10 menit. Nah nanti kalau sudah muter semuanya berarti kan yang anggota yang bagian untuk touring itu kan nanti sudah selesai ya, tapi gantian. Jadi nanti yang jaga silakan muter atau mau misalnya pembagian 3 kelompok, 2 kelompok juga boleh. Jadi silakan kalian yang atur. Yang penting jangan sampai yang jaga stand itu nggak dapat informasi. Jadi semuanya harus dapat informasi karena ibu yakin kalau yang menjelaskan teman kalian lebih seru, lebih memperhatikan, gitu ya. Dibanding kalau yang jelasin kamu dijamin ngantuk, gitu ya. Dan jadi ngomong apa seperti itu. Itu biasanya. Gitu ya. Oke, baik silakan bisa dimulai ditata standnya. Satu yaitu membahas tentang api. Jadi yang pertama sel volta dulu. Sel volta itu apa? Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia spontan antara 2 elektron dalam elektrolit. Lalu apa itu aki? Aki atau acu, tapi bacanya akio. Accumulator adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dan mengeluarkannya sebagai energi listrik ketika diperlukan. Jadi selanjutnya ada reaksi dalam aki. Yang pertama itu ada discharge. Discharge itu apa? Discharge itu adalah ketika Prasyarat ya. Baterai dari silver oxide memiliki 2 tipe, yaitu tipe low drain dan juga tipe high drain. Nah, untuk salah satu contoh dari tipe high drain itu ada ini adalah auto tuner amplifier gitar, dimana ini itu untuk nada gitar ya Bu, biar spesifikasinya itu sesuai. Nah, untuk perbedaan dari low drain tipe ini masa pakainya lebih rendah daripada tipe low drain, karena untuk low drain itu sendiri tidak bisa digunakan untuk digital, tetapi hanya bisa analog seperti jam analog ini kayak Bu. Jadi masa pakainya lebih tinggi, tapi arus yang dihasilkan lebih kecil daripada tipe high drain. Sekitar Itu biasanya buat apa kalau yang itu? yang ini, yang biasa selain buat ini bisa juga untuk DDS atau drug delivery system, kemudian ada CGM,
dan juga kapsul endoskopi. Pokoknya ini bisa digunakan di kesehatan ya, ya. alat-alat kesehatan juga alat-alat portable yang memiliki layar. Ini worth it guys kalau misalkan dipakai di jam sekarang. Kan udah ada beberapa ringan gitu ya, gampang Masih worth it karena Pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris Iya. Still worth it because the price is so cheaper. Cheap. Cheaper di cheap than the other. the other baterai dan bahkan even baterai kadmium nickel kadmium is more good than baterai kering dry baterai because the baterai nickel kadmium is not bocor. It's not asay before. Duduk dulu, kemudian silakan. Yang masih berdiri, yang masih berdiri, silakan bisa menempati tempatnya. Baik, silakan kemudian kita lanjutkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Berarti model selanjutnya nulis, berarti model langsung dari Dewa. Sambil Yusuf Dewa, apa yang kamu rasakan dari sini? Saya merasakan sangat senang. Saya juga karena saya mendapatkan banyak ilmu dengan server ini. Jadi dia yang bisa teman-teman saya. Apa yang paling susah Jangan bisa mikirin orang tuh macam itu. bebas Mikir pada sendiri. apa yang kalian rasakan hari ini dan apa yang boleh Kesia boleh sangat senang seru nambah ilmu jadi tahu kaki baterai ini itu apa itu apa baterai nikel itu apa jadi nggak ngantuk ya enggak kalau misalnya yang udah sebulan pasti lebih ngantuk baik yang lagi lo nyampaikan silakan kalau iya ya baik terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua dan juga bisa mendapatkan banyak materi dan menjadi teman bersama. Terima kasih Bu Kan. Hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Mazaya Amalina, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Nah, di sini saya bekerja di SMA Negeri 1 Purwokerto akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi yang ditemani oleh rekan saya Ibu Dwi Agustina Widianti sebagai objek yang saya amati kemarin. Kemudian di sini saya juga ditemani oleh PP saya Ibu Yuniasi Anggreni Husudo. Baik, langsung saja untuk kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, Bu Yanti, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Yanti. Kemarin Bu Yanti sudah melakukan pembelajaran di kelas ya, sudah saya amati. Di sini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Yanti karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan ini. Nah, untuk percakapan ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Bu Yanti. Oke, untuk yang bagian pertama, ini bagaimana perasaan Bu Yanti kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 12 dan 7? Yang jelas sangat menyenangkan sekali ya. Kemarin saya mencoba metode baru yang tadinya saya cuma ujung-ujungnya adalah mempelajari penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelumnya mungkin lebih banyak teori, mungkin murid juga merasa bosan gitu ya. Tapi dari yang pada pertemuan kemarin saya mencoba sedikit perubahan, yaitu saya mengadakan pameran sel volta. Anak-anak juga cukup antusias walaupun tetap ada beberapa kendala. Jadi sangat senang sekali.
Oke. Iya, kemarin ramai sekali kelasnya Bu Yanti. Itu juga sangat menyenangkan dan memberi semangat tersendiri. Oke, baik. Lalu bagaimana perasaannya kemarin saat kegiatan pembelajaran itu dengan adanya kehadiran saya sebagai supervisor? Apakah Bu Yanti merasa grogi atau gimana? Alhamdulillah enggak begini. Jadi yang jelas saya malah senang. Jadi juga istilahnya memberi semangat ya, memberi semangat tentang proses pembelajaran. Kemudian saya juga jadi sempat berkonsultasi, sempat bercerita, istilahnya jadi saya bisa beberapa metode pembelajaran. Jadi sangat menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Kemudian bisa Pak Ibu Yanti menceritakan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Yanti lakukan kemarin di kelas 12M7. Itu skemanya dari awal sampai akhir, singkat saja ya gitu. Jadi untuk yang pembelajaran kemarin kebetulan tujuannya adalah penerapan CLVK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak saya ajak untuk mengenal lebih jauh gitu ya, mengenai penerapan aplikasi CLVK dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya mungkin hanya sebatas diskusi, tapi kemarin saya mencoba metode yang berbeda. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat berbagai macam dalam bentuk mading yang digital maupun yang konvensional. Jadi anak-anak saya ajak untuk berkeliling, saya bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian nanti kelompok 1 nanti berkunjung ke kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian anak juga di situ bebas berdiskusi. Saya juga melihat anak-anak juga cukup antusias. Jadi berbeda ketika mereka bertanya langsung dengan gurunya. Mungkin lebih enjoy ketika bertanya langsung dengan temannya. Sehingga transfer materi di situ dan informasi juga cukup menyenangkan ya. Jadi sangat seru sekali. Sangat seru ya. Iya. Juga tidak bosan walaupun ya tetap ada beberapa kendala. Oke, baik. Ininya kemarin kayak pameran ya Bu Yanti. Jadi kelompok terus mengunjungi stand-stand. Jadi bentuknya ada digital, ada non digital. Kayak luar biasa sekali. Kemudian dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, kira-kira ada kendala atau hambatan apa tidak? Ya, ada tetap. Jadi yang tadinya saya pikir dengan metode seperti itu sudah cukup membuat siswa antusias, ternyata tetap saja ada beberapa siswa yang saya pikir gitu ya, dengan begitu tidak sempat, artinya sama sekali tidak ada jeda waktu untuk mereka istilahnya main atau tidak fokus gitu. Ternyata masih ada juga yang tetap ada beberapa yang mungkin saya juga merasa mungkin kendalanya ya. Jadi memang ada yang mungkin sekitar 4 atau 5 siswa lah yang seperti itu yang saya amati, yang mungkin di setiap kelompok itu bahasanya kalau bahasa Jawa itu ganduli ya. Jadi masih tetap ada yang seperti itu. Jadi itu yang saya merasa itu masih merupakan hambatan juga ya, merupakan kendala walaupun saya sudah mencoba dengan metode yang berbeda dari yang biasanya. Intinya ditinjau dari anak ya Bu Yanti. Berarti ada beberapa anak yang kayak fokus dengan aktivitasnya sendiri kayak gitu. Jadi kayak tidak membaur. Iya. Jadi ikut membaur tapi seperti tidak fokus dan tidak tertarik. Yang kurang tertarik. Ya, jadi walaupun saya pikir itu mereka sudah berhadapan dengan teman, tapi itu sudah ya. Iya. Ternyata ada saja yang seperti itu. Jadi ikut muter tapi hanya ikut saja. Yang saya lihat itu sebagai Hambatannya atau kendala. Oke, baik. Ini ditinjau dari segi anak ya. Kemudian hambatan lain mungkin ditinjau dari perangkat atau apa itu ada apa tidak? Perangkat memang ada sih, tapi satu kelompok yang mungkin harus tetap distimulus dan dimotivasi. Jadi misalnya ada beberapa item yang saya berikan untuk maksudnya poin penilaian, mungkin dari 5 poin mungkin mereka hanya bisa memunculkan 3 atau 4, itu juga berarti kan tidak tercapainya kan berarti juga kurang Ya. Oh iya. Yang perangkatnya ya ada yang kurang lengkap gitu ya. Oke, baik. Kemudian terkait hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Bu Yanti itu alasan apa yang menyebabkan hambatan itu terjadi? Kayak tadi anak ada yang kurang fokus ya, itu kenapa penyebabnya? Menurut saya berarti kalau saya pribadi itu kayaknya memang ada kurang motivasi ya. Saya juga jadi berpikir apakah saya kurang pendekatan ya. Artinya mungkin anak-anak itu harus disentuh dengan cara yang berbeda. Yang saya pikir dengan secara global itu mereka bisa terus moving, terus interaksi gitu ya, komunikatif, tapi ternyata ada metode itu ternyata juga tidak cukup. Berarti saya juga harus melakukan tadi pendekatan yang lebih dalam lagi,
Jadinya untuk motivasi siswa itu ternyata tidak cukup hanya dengan secara global saja, berarti mereka secara motivasi intrinsipnya juga berarti masih belum PR saya. Oke, baik. Intinya apa ya, kurangnya motivasi intrinsik anak ya. Jadi anak itu butuh pendekatan. Ya, tiap personal anak kan beda-beda ya motivasinya. Yang mungkin saya lupakan itu. Oh iya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan hambatannya terkait ada beberapa anak yang kurang fokus ketika berkelompok. Kemudian dari hambatan Ibu, kira-kira mungkin solusi yang sudah Ibu lakukan kemarin untuk mengurangi hambatan demikian gimana? Kalau secara global kan sudah, cuman ternyata menurut saya masih kurang ya. Jadi anak ini perlu lebih jauh lagi, artinya untuk motivasi lagi mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin ada kemarin saya ambil contoh seperti IC, mungkin satu lagi ada Nico misalnya. Saya mendekatinya berbeda karena satunya laki-laki satu perempuan, otomatis kalau saya untuk motivasi pasti akan berbeda. Nah itu PR saya, artinya ternyata dengan cara yang seperti kemarin itu masih belum ya. Jadi saya harus pendekatan motivasinya mungkin lebih ya secara khusus untuk anak. Saya lupa kan, saya pikir sudah lah itu kayaknya jalan gitu, tapi ternyata setelah dipraktekkan masih saja iya. Baik. Tapi kemarin saya juga apa ya sudah melihat ya memang Bu Yanti sudah memberikan motivasi keseluruhan ya itu mungkin beberapa yang kurang disentuh kayak gitu ya Bu. Jadi mungkin pada saat pelaksanaan itu mungkin saya harusnya lebih ini lagi ada titik touch-nya Oh iya. harus lebih ini lagi, lebih intens lagi lebih personal. Baik. Nah, karena Ibu tadi sudah menyampaikan solusi, nah kira-kira kapan nih Ibu mulai action atau rencana tindak lanjut untuk menangani hambatan itu mungkin yang akan terjadi di kemudian hari? Jadi ini saya berencana setelah sampel ini nanti masih dalam konsep medok ada yang namanya sel elektrolisis, masih dengan sel elektrokimia, nanti juga dengan mungkin sudah ada praktikumnya. Jadi mungkin pada saat itu saya bisa masuk di sebelumnya sehingga harapan saya ketika proses pembelajaran di elektrolisis itu praktik elektrolisis mereka sudah lebih minatnya juga sudah lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin saya butuh waktu, mungkin ketika diskusi saya harus sudah dekatin lagi, kemudian tanya apa tanggapannya. Mungkin kalau saya pikir anak-anak yang belum minat itu bukan berarti mereka tidak mau minat, mungkin mereka terus kesulitan yang tidak tanya gitu. Saya kadang mungkin saking sudah apa ya fokusnya terlalu lebar gitu ya, jadi mungkin tidak menjurus ke beberapa anak yang tadi mungkin sebenarnya mereka kesulitan. Nah itu yang mungkin saya lupakan sendiri, itu mungkin seperti itu. Oke, baik ya. Sangat luar biasa sekali Bu Yanti. Memang berdasarkan catatan hasil observasi saya, kemarin Bu Yanti itu sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa dengan metode yang sangat inovatif, yang berkelompok, kemudian ada pameran, terus anak berkunjung ke stand-stand kayak gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai tentang self volta ya, kemarin sudah sangat kontekstual sekali tentang baterai kayak gitu. Nah, kemudian untuk area pengembangan dan strategi juga sudah kelihatan, kemarin sudah kelihatan semua. Namun memang ada hambatan yang sedikit ya, cuma sekian persen ya. Memang tipe siswa kan kadang ada yang motivasinya kurang kayak gitu ya Bu ya. Nah, terkait tadi juga Bu Yanti sudah menyampaikan solusi dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan itu yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Mungkin ini juga akan menjadi pembelajaran saya Bu Yanti. Jadi kadang saya juga harus memberikan motivasi lebih kepada anak-anak yang demikian. Jadi enggak motivasi secara global tapi harus personal, lebih dipupuk lagi anak-anak itu. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesediaan waktunya untuk melakukan sesi percakapan pra observasi. Ya, pasca observasi. Saya juga banyak belajar dari Bu Yanti. Untuk yang Terima kasih sudah menjadi teman sharing. ya, baik. Untuk yang bagian selanjutnya, saya ditemani oleh Bu Yuni. Di sini saya meminta kesediaan dari Bu Yuni untuk memberikan tanggapan atau memberikan umpan balik dari percakapan yang sudah saya lakukan Bu Yuni. Terima kasih.
banyak luar biasa. Ya, kalau saya jadi pendengar selama mendengarkan tadi mendapat banyak sekali ilmu ya, ilmu yang inspiratif. Ini bagus sekali. Proses sayangnya saya nggak ikut ya proses observasi. Saya tahu udah pasca. Dia kami ini juga terus menemukan alurnya. Ini prinsip di pasca observasi itu sebenarnya kita untuk memulai informasi tadi alur sudah jelas, terus hal yang paling ibu yang kelebihan teman itu apa dari dibanding dari pembelajaran ini sebelumnya. Menjadi sumber belajar, mereka juga bisa berbagi informasi karena mereka benar-benar diskusinya itu nah itu dia tadi di luar kendala tadi memang masih ada beberapa yang menjadi PR dan tetap aja itu harus kita ya betul apa sih kimia bu salam kedua asesmen asesmennya baru jadi memang mereka saya minta ada penilaian juga kemudian jadi kalau jadi menilai kelompok dan menilai kontrak ya maksudnya penilaiannya penilaian ya karena betul individu juga ada yang kelompok juga ada jadi nanti sistemnya mereka saya kasih post-it itu nanti ada bintang 1 sampai bintang 5 itu untuk yang kelompok nanti mereka juga saya tanya lewat link itu juga ada penilaian artinya saya pengen tahu ketika mereka proses membuat itu juga ada nggak sih teman yang mungkin tidak bisa bekerja sama atau dan yang kan itu juga ada dalam link refleksinya pakai apa kemarin saya tanya maksudnya bagaimana perasaannya kemudian lebih enak nggak dengan sistem yang seperti itu kemudian apa kesulitannya kemudian apa pertanyaan teman kalian yang paling unik gitu kan pasti anak itu kan beda ketika kalau saya tanya dia tanya pasti nggak keluar tapi ketika mereka diskusi dengan lainnya itu pasti ada pertanyaan yang nggak disangka itu pasti apalagi ketika mereka bawa contoh ada yang bawa aki beneran ada yang bawa baterai gitu jenis-jenis baterai kan macam-macam lebih menantang ya aneh gitu jadi ada yang lucu-lucu kayak gitu saya tanya yang kesulitan nggak untuk pertanyaan teman-teman kalian luar biasa sekali. Kasih apa? Kasih takeaway. Terima kasih Bu. Maaf yang Yanti juga berkenan berbagi dengan kami. Saya jadi dapat ilmu juga dari sini. Mohon maaf saya juga Bu ini teman sharing Bu ini juga teman sharing saya ketika ada ini berarti masalah teknologi juga Bu ini suka memberikan banyak inspirasi menurut belajar. Sudah, ini saya tutup. Ya, demikian percakapan pasca observasi saya. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Dwi Agustina Fidianti dan Ibu PP Yuniarsi Anggreni Sudo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.